Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selamanya baik buat setiap kita. Kita mengucap syukur pada hari yang baik ini kembali kita boleh berkumpul di gereja kita Tiberias di hari ulang tahun yang ke-35 tahun Gereja Tiberias Indonesia dan juga hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dan saya percaya semua yang hadir adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan kita boleh rasakan di pagi yang indah ini saudara. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Dan mari di hari kemerdekaan kita saudara, saya mengundang setiap jemaat Tuhan, setiap kita warga negara Indonesia, mari bangkit berdiri. Terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah Tuhan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita selalu tepuk tangan yang terbaik buat kebaikan Tuhan di bangsa kita saudara. Silakan kembali duduk. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami merayakan sungguh kemerdekaan kami. Kami percaya semua karena campur tangan Tuhan yang ajaib. Dan kami juga boleh bersama di hari yang baik ini Tuhan Yesus 17 Agustus merayakan hari kelahiran yaitu gereja kami yang tercinta Tiberias Indonesia. Kami banyak melihat betapa banyak perkara yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup setiap kami. Terlebih bagi gereja kami banyak melihat dalam pelayanan penuh kuasa, penuh dengan mujizat Tuhan. Tuhan berkenan, Tuhan bersama dengan kami gereja kami Tiberias. Dan bawa kami Tuhan lebih lagi melihat kebaikan. Sungguh kami merindukannya Tuhan pagi hari ini. Berkati ibadah yang kami adakan Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar hati kami, syukur kami tujukan kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan Yesus namanya. Ini setiap kami Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita sudah. Kita buka hati kita sama-sama. Kita sama-sama memuji Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus. Amin. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku
nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama kita boleh katakan, saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini yang kami mau, Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Katakan dari awal, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran, Allah yang telah selamatkan bangsa kami, Tuhan. Bagi gereja kami katakan, kami berikan hidup kami, Tuhan. Kau memberikanku hidup dan
berkat-Mu hidupku Tuhan, kami makin berserah. Banyak tahun telah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami mengecap setiap kebaikan Tuhan hari lepas hari. Kami melihat perbuatan Tuhan yang sungguh indah terjadi bagi gereja kami, bagi bangsa kami Tuhan. Ada masa-masa semakin sulit, kami terus percaya dalam kelemahan kami Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan. Angkat tanganmu sama-sama, sudah berserahlah sama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selamanya Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Takkan pernah bisa Tuhan, kami terpisah dari kasih-Mu. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh luar biasa terjadi dalam hidup setiap kami. Hari lepas hari Tuhan berikan kenyataan, kepastian, bukti nyata Tuhan berikan bagi kami orang percaya. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu? Hanya dengan hidup ini Tuhan. Kebenaran yang pasti kami temukan dalam Engkau Tuhan Yesus. Di hari kemerdekaan ini Tuhan, kami percaya apapun masalah kami yang kami hadapi, kami percaya Tuhan ambil alih, Tuhan menangkan setiap kami. Terimalah ini Tuhan, syukur kami dalam setiap keadaan kami percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari. Kita boleh jumpai kiri kanan kita pada hari ini. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati setiap kita bersama-sama. Kita memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama gereja Tiberias Indonesia, di mana umat Tuhan berada, kita bersuka, kita memuji Tuhan. Kutapanda dari gereja mana? Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan yang bersuka cita bersama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus
cinta keluarga Allah. Ku 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 cinta keluarga Allah. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita sorakan haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiap tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan segenap hati, angkat tanganmu sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita bersyukur sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiap tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selama-lamanya, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini bersama-sama kan suara kita gereja Tiberias. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi sama-sama kau. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal. Kita percaya selama-lamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang baik untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan Yesus. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat Tuhan pada pagi hari. Kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan sebab Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Maka pada pagi hari ini terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan yaitu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberius Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Dengan mempergunakan waktu yang ada, tentu kita menginginkan hidup yang berkualitas. Apa yang harus kita utamakan dalam hidup ini adalah langkah yang baik. Karena kita tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau diutamakan. Artinya bahwa hidup ini kita bisa lebih terarah. Mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas yang utama dan yang pertama. Jadikan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidup ini, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian utamakan untuk tubuh kita kudus dan suci. Jaga tubuh kita agar Tuhan berkenan diam di dalam kita. Dan muliakan Tuhan melalui tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus, milik kepunyaan Allah. Utamakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ubah pandangan kita dalam bekerja. Hendaknya lakukan seperti pelayanan kepada Tuhan. Maka apapun yang kita perbuat, ya kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Utamakan duduk di kaki Tuhan atau berdoa selalu dan mendengarkan perkataan Yesus. Ya, kita perlu firman Tuhan menuntun hidup ini agar tidak mudah jatuh. Maka ambil bagian yang terbaik seperti Maria. Utamakan mengingat pengorbanan Yesus atau tubuh darah Yesus. Pengorbanan Yesus adalah pusat dari iman Kristen yang memberikan keselamatan dan juga menjadi teladan untuk bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, video lengkap khotbah dari Gembala Sidang jemaat dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul Merdeka dari Ikatan Dosa dan Menjadi Hamba Kebenaran. Hari ulang tahun Gereja Tiberius Indonesia ke-35 tahun dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Remaja yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur merayakan hari ulang tahun Gereja Tiberius Indonesia ke-35 tahun dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkatilah Gereja Tiberias penuh kuasa dan penuh kemuliaan-Mu. Berkatilah semua jemaat, pengerja, koordinator, dan para pengkhotbah Gereja Tiberias agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Remaja yang kedua, untuk merdeka dari ikatan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang pertama, kita harus selalu berdiri teguh dengan iman yang kuat atau menjadi pelaku firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 1a dan Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Ada dua macam dasar orang Kristen, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya, dan orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Kita harus merenungkan firman Tuhan, menghayatinya dan melakukan firman Tuhan untuk kita bertekun di dalam firman-Nya. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, saat ada goncangan kita akan tetap berdiri teguh. Firman Tuhan menjadi hukum kehidupan dengan maksud memerdekakan kita dari dosa, kuasa iblis, kuasa dunia dan hawa nafsu. Yang kedua, tidak mau dikenakan sebagai hamba dosa. Galatia pasal 5 ayat 1b dan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Tujuan utama iblis adalah supaya kita jatuh dalam dosa. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia berkeliling sepanjang hari untuk mencari celah atau kelengahan kita. Sebagai orang percaya, kita hidup bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita dalam menghadapi segala masalah dan dijauhkan dari hamba dosa. Dan yang ketiga, kita harus sadar kita adalah mempelai Kristus. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai yang ke-9. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Sebagai mempelai Kristus kita harus segera bertobat.
Sebab sudah tidak banyak waktu lagi. Tugas kita sebagai mempelai Kristus, kita harus mempersiapkan baju putih terbuat dari lenan halus putih bersih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin hari-hari ini jubah itu ada bercak atau noda karena dosa. Hanya oleh darah Yesus Kristus semua noda itu diubah menjadi putih seperti salju. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Demikianlah suara gembala pada hari kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Dan berikutnya mari bersama-sama kita saksikan video hari ulang tahun ke-35 Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan Yesus menuntun kami untuk akhirnya ada gereja, saudara sekalian. Akhirnya dari PA sebetulnya, saudara, dari PA. Besar anugerah-Mu berlimpahlah. Gereja itu ada 3, saudara sekalian. Gereja adalah wadah untuk beribadah, dan kemudian gereja adalah tempat pembinaan rohani orang-orang percaya, dan yang ketiga, gereja adalah untuk melayani sesama, saudara sekalian. Kepadaku Kau memberi perintah khusus kepada Gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, selalu naik tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu, dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu, dan kita akan pesta bersama di sorga, menjadi tetangga di sorga. Haleluya, amin, amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan, satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan. Kami berkumpul beribadah memuji menyembah nama Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, kasih Tuhan, kuasa Tuhan boleh menjamah dan melawat setiap kami. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu yang menguatkan iman kami, firman-Mu yang tuntun kami untuk kami semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap sambut firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Sama-sama bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Gereja Tiberias Indonesia bersama-sama satu hati dengan pujian kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah kasih karunia rahmat-Mu Tuhan, buat segala berkat pemberian-Mu Tuhan, bahkan yang gak layak, gak pantas kami terima. Semuanya Tuhan sediakan bagi kami. Apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah terlambat. Buat waktu-Mu Tuhan Yesus yang selalu indah dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hubungan, relasi yang Tuhan karuniakan sehingga kami bisa memanggil Bapa di sorga, ya Aba, ya Bapa. Allah yang berdaulat atas segalanya, Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah yang menciptakan segalanya, dan Allah ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat panjang sabar-Mu, buat kasih-Mu, buat kekuatan-Mu, buat tuntunan-Mu menghidupi kami, menuntun kami, menguatkan kami. Roh Kudus, kami minta kemampuan, kekuatan yang daripada-Mu ya Roh Kudus, untuk kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Karena firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Firman-Mu Tuhan Yesus menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membentuk, membangun, membangkitkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang Kau karuniakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Biar Tuhan Yesus yang pimpin, urapi, tuntun setiap kata kalimatnya. Sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang tersampaikan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami diampuni, disucikan, dibenarkan, disempurnakan. Sehingga dengan iman dan ucapan syukur kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dibenarkan dan dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan amin. Shalom saudara, selamat memperingati kemerdekaan bangsa kita dan juga selamat ulang tahun Gereja Tiberias ke-35 tahun. Suatu waktu yang tidak sedikit, suatu waktu yang panjang, dan itu juga menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Gereja ini ada karena kemurahan Tuhan, gereja ini ada karena panggilan Tuhan, gereja ini ada karena tuntunan Tuhan. Amin. Gereja ini ada karena mujizat Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita berdiri di gedung ini begitu bagus dan masih tetap bagus dari sejak diresmikan, dibangun selesai tahun 2012, jadi sudah 13 tahun dan masih dalam keadaan yang sangat baik. Saya ingat banget bahwa gedung ini nih menjadi suatu pengalaman iman dalam perjalanan hidup saya. Kenapa? Karena ketika dimulai rencana pembangunan gedung ini, kondisinya, keadaannya, situasinya itu mustahil. Situasinya enggak memungkinkan. Untuk mendapatkan izin dan sebagainya itu suatu kondisi yang jauh dari apa yang bisa dibayangkan. Begitu ada tekanan-tekanan, ada banyak hambatan dan sebagainya. Bahkan mungkin saudara enggak pernah melihat. Bahkan saya selama pelayanan mendampingi Pak Pariaji, hanya sekali dua kali saya melihat Pak Pariaji berdoa untuk pembangunan gedung ini sampai tersungkur menangis di hadapan Tuhan. Mungkin saudara gak pernah lihat Pak Pariaji sampai berlutut di hadapan Tuhan untuk berseru kepada Tuhan. Karena memang pada saat itu tekanannya begitu berat. Dan ada banyak kepentingan yang membuat keadaan semakin menjadi sulit. Ada waktu ketika dari Balai Sarbini, waktu itu pelayanan Balai Sarbini itu jam 2, lalu selesai sekitar jam 5:30, 6. Jam 5 Boanerges waktu itu, jadi selesainya jam 5, lalu di Tiberias Center itu mulai 5:30. Maka sebelum sampai Tiberias Center, Pak Pariaji, waktu itu saya ikut pelayanan Pak Pariaji di mobil, akan mampir, dulu ini masih lapangan saudara. Dalam kondisi yang enggak mungkin, dalam kondisi yang mustahil ini untuk bisa terbangun. Pak Pariaji ajak saya kelilingin dari depan sampai belakang. Dulu nih gawang lapangan bola, saudara, dari satu gawang ujung ke gawang yang lain nih di sini. Kita urapin minyak sambil berjalan. Tuhan, Engkau yang menolong. Tuhan, Engkau yang memberkati. Tuhan, Engkau yang mengurapi akan terbangun. Walaupun kondisinya saat itu mustahil. Tetapi dengan iman, terus Pak Pariaji perkatakan dengan iman, urapi, perkatakan, dan perkatakan. Dan hanya anugerah Tuhan Yesus akhirnya bisa terbangun. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya berdiri di tempat ini merupakan pengalaman iman yang gak ternilai harganya. Sehingga ketika saya menghadapi suatu keadaan yang mustahil, suatu keadaan yang gak mungkin, suatu keadaan yang berat, suatu keadaan yang gak tahu sampai kapan, Tuhan ingetin suatu pengalaman iman ini. Amin. Buat tiada yang mustahil buat Tuhan. Dan perkenanan Tuhan Yesus ada buat saudara dan saya. Dan Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Dan apa yang menjadi rancangan Tuhan, tujuan Tuhan, kehendak Tuhan terlaksana. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul When God Seems Silent. Ketika Tuhan sepertinya diam.
Saya yakin ketika saya tanyakan ini, adakah kita yang gak pernah ngalami situasi ini? Ketika kita menunggu jawaban doa dari Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, tetapi ketika kita berseru-seru sama Tuhan dan belum jawaban yang kita terima. Dan sepertinya Tuhan sedang diam. Saya yakin mungkin gak semua, tapi kebanyakan dari kita pernah mengalami situasi ini. Wah, betulnya sampai 3 kali itu. Tuhan tidak pernah berubah, amin. Firman Tuhan tetap ya dan amin, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak bisa melanggar firman-Nya, dia tidak bisa membatali firman-Nya, amin. Tapi ada waktu ketika kita nggak ngerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi cara Tuhan, kapan waktunya Tuhan. Sehingga kita merasa, kok Tuhan sepertinya diam. Padahal di saat-saat itu kita sedang sangat membutuhkan jawaban yang dari Tuhan. Kita sangat membutuhkan tangan Tuhan. Kita sangat membutuhkan mendengar suara Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 13. Dari sisi Tuhan dia tidak berubah. Amin. Tapi bagaimana kita memberi respon ketika kita ketemu dengan keadaan seperti ini. Mari kita lihat Mazmur 13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Apakah ini disampaikan oleh Daud atau pemazmur lain yang mengumpulkan dari Mazmur Daud? Tetapi intinya adalah Mazmur ini adalah, pujian ini berasal dari Daud dan milik Daud. Daud menyaksikan, Daud memberi testimoni, Daud menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya kepada Tuhan dalam keadaannya. Kita baca bersama-sama. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas keadaanku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat 6 kita baca bersama-sama. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Katakan amin. Amin. Ada waktu kita nggak ngerti cara Tuhan, waktu Tuhan. Ada waktu kita menanti-nantikan Tuhan dan kita kebingungan di sana. Kenapa sepertinya Tuhan diam? Kenapa sepertinya Tuhan belum menjawab? Kenapa sepertinya kok nggak ada tanda-tanda? Keadaan belum berubah. Bahkan persoalan mungkin semakin rumit. Ada waktu kita merasa kok sepertinya keadaan ini berbeda dengan seperti apa yang Tuhan janjikan. Daud menyatakannya dengan jujur di hadapan Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Padahal kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 26 katakan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tapi ada waktu dalam kehidupan Daud tidak merasakan. Bukan berarti Tuhan tidak menghadapkan wajahnya, tetapi Daud tidak merasakan wajahnya Tuhan. Karena terhimpit oleh persoalan yang berat. Terhimpit oleh ancaman musuh, terhimpit oleh tantangan kehidupan yang begitu nyata. Sehingga pertanyaan ini muncul. Bukankah kita juga pernah bertanya seperti ini? Tuhan, sampai kapan? Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Sepertinya udah gak sanggup lagi Tuhan. Bawa saya keluar dari tempat ini. Bawa saya keluar dari situasi ini. Bawa saya keluar dari pergumulan ini.
Jadi Daud adalah seorang yang dikaruniai Tuhan dan Tuhan punya relasi perjanjian dengan Daud. Amin. Ada yang disebut dengan perjanjian Abraham, ada yang disebut dengan perjanjian Adam, perjanjian Nuh. Kalau kita membagi Alkitab kita berdasarkan perjanjian. Ada perjanjian Tuhan dengan Musa dan ada perjanjian Tuhan dengan Daud. Bahwa keturunannya akan memerintah sampai selama-lamanya. Itu bicara adalah pribadi Kristus. Amin. Ada perjanjian Tuhan dengan Daud. Jadi Daud adalah orang yang memiliki relasi perjanjian dengan Tuhan. Dan sebagai orang yang memiliki relasi perjanjian dengan Tuhan, Allah mengizinkan Daud mengalami pergumulan. Bahkan Allah mengizinkan Daud mengalami pergumulan yang lama. Bahkan ketika Daud mengalami pergumulan yang lama, Allah sepertinya, makanya saya katakan seems silent, sepertinya diam. Ketika saya kasih judul khotbah ini, When God is Silent. Dari sejak subuh tadi seperti Tuhan ingetin saya, no. Not is silent, but seems silent. Tuhan sepertinya, kelihatannya, kita merasa sepertinya diam. Padahal Tuhan punya cara yang tepat, waktu yang tepat untuk menyatakan kehendaknya, tujuannya, pertolongannya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau dalam bahasa Inggris ada Mazmur 13, Psalm 13, Mazmur 13 ayat yang kedua tadi. Ini bahasa puisi, ini bahasa lagu. Kalau bisa dibantu ada terjemahan New King James Version, Mazmur 13 ayat yang kedua. Kalau di sana pakai kata How long, O Lord, will you forget me forever? Nah, kata forever ini selamanya menunjukkan bahwa waktunya sudah sangat lama, sudah sedemikian lama. Di sana dikatakan ayat sebelumnya, How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Nah, kata forever ini menunjukkan Daud sudah mengalaminya dengan waktu yang cukup lama sehingga pakai bahasa puisi, pakai kata forever. Dan juga dalam kondisi itu Daud mengalami pergumulan-pergumulan, perenungan-perenungan, pikiran-pikiran. Terjemahan bahasa Indonesia katakan kekhawatiran di dalam hatiku sepanjang hari. Kembali ke teks yang tadi PowerPoint saya. Dan Daud mengakui bahwa pemikiran-pemikiran manusia, perenungan-perenungannya, kekhawatiran-kekhawatirannya nggak ada gunanya. Tanpa campur tangan Tuhan nggak bisa. Pemikiran-pemikiran manusia nggak mampu menyelesaikannya. Itu sebabnya dia berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran, perenungan, pikiran-pikiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Kenapa saya merah-merahin di sana? Kalau saudara lihat di ayat yang kedua dan ketiga ini, siapa yang disebutkan lebih dulu? Siapa yang disebutkan lebih dulu? Tuhan, amin. Lalu diriku, lalu musuhku, amin. Tuhan, diriku, musuhku. Lalu di ayat yang keempat, mari kita lihat slide berikutnya. Juga demikian, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Jadi Daud berseru kepada Tuhan. Setelah Daud menyampaikan pertanyaannya, setelah Daud menyampaikan keluh kesah hatinya, berapa lama lagi oh Tuhan? Lalu Daud membuat seruan, Daud membuat permintaan. Lihatlah aku ya Tuhan, jawablah aku. Amin. Daud meminta Tuhan, lihat aku. Untuk apa? Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Daud. Karena ketika Tuhan melihat Daud bisa merasakan wajah Tuhan itu kembali. Jawablah aku ya Tuhan. Kenapa? Karena perenungan-perenungannya, pikiran-pikirannya yang sepanjang hari, kekhawatirannya tidak bisa menjawab keadaannya. Itu sebabnya dia berseru pada Tuhan, Tuhan jawablah aku. Terus, jangan ditutup dulu. Buatlah mataku bercahaya. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan, sinarilah kedua mataku. Kenapa? Karena semangatnya udah pudar. Kalau semangatnya pudar kan matanya sayu gitu. Udah kurang tidur,
udah terlalu lelah. Sehingga yang dia minta adalah, Tuhan, sinarilah kedua mataku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tidur dan mati. Jadi Daud sudah menghadapi satu keadaan yang adalah urusannya nyawa. Kalau Tuhan gak tolong, dia mati. Dan Daud berseru sama Tuhan. Lalu supaya tujuannya apa? Musuhku jangan berkata, aku telah menguasai dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara perhatikan siapa yang disebut Tuhan, lalu diri sendiri, lalu keadaan, situasi, musuh-musuh atau lawan-lawan. Apa artinya? Ketika Daud menyampaikan ini, ketika Daud menuliskan ini, saya percaya Roh Kudus mengurapi Daud, sekalipun itu berisi keluh kesah hati Daud, seruan Daud, tangisan Daud, permintaan Daud kepada Tuhan. Artinya apa? Relasi dengan Tuhan adalah yang terpenting, yang terutama dalam hidup saudara dan saya. Di mana engkau menempatkan fokusnya ketika engkau menghadapi satu tekanan dan sepertinya Tuhan diam. Jangan mengukur Tuhan hanya berdasarkan situasi keadaanmu. Tapi pandang Tuhan karena pribadinya, karakternya, sifatnya, setianya. Katakan amin. Pandang Tuhan karena relasinya dengan saudara dan saya. Dan untuk relasi itu harga yang sangat mahal sudah Tuhan Yesus tebus, bayar, yaitu nyawanya. Katakan amin. Allah adalah Allah yang rindu punya relasi dengan saudara dan saya. Itu sebabnya dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Allah tidak pernah melupakan relasinya dengan saudara dan saya. Itu sebabnya dia buat relasi itu permanen. Dia mengaruniakan kita rohnya untuk kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Dan Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Bukan sekedar pengikut Tuhan yang dikontrak sekian tahun. Bukan sekedar hanya menjadi hamba yang dalam periode sekian. Tetapi dijadikan hubungan anak dengan Bapa. Dan hubungan anak dengan Bapa itu gak ada bekas, betul? Saya gak pernah ketemu sampai hari ini. Ada seorang papa atau seorang anak katakan itu bekas papa saya. Itu bekas anak saya. Satu hubungan yang permanen, satu hubungan yang dengan Bapa kita di sorga, satu hubungan yang kekal. Jadi apapun keadaanmu, apapun situasimu, relasi dengan Tuhan adalah yang terpenting. Katakan amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Walaupun mungkin keadaannya, pilihan pada saat itu adalah kita menyerah. Tapi jangan pernah menjauh dari Tuhan. Relasi dengan Tuhan yang terpenting. Kalau kita menjadikan masalah kita, keadaan eksternal kita, situasi kita yang menjadi fokusnya, apa yang terjadi? Itu akan mempengaruhi internal kita. Membuat jiwa kita tertekan, membuat kita dalam keadaan stres, pergumulan yang berat, lalu itu akan mempengaruhi apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali ketika kita merasa Tuhan sepertinya diam, kita merasa, oh Tuhan sedang gak berkenan sama saya. Enggak. Bapamu di sorga berkenan karena darah Yesus telah tercurah buat saudara dan saya. Katakan amin. Bapa kita di sorga tetap mengasihi kita. Jangan beri kesempatan pada iblis untuk menipumu dalam situasi ini. Jangan beri tempat kepada pendakwaan. Karena pendakwaan itu membuat kita untuk apa? Merasa enggak layak, merasa Tuhan sedang marah dengan kita, lalu kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari relasi dengan Tuhan, dan di titik itu kita makin lemah. Dalam keadaan engkau sedang menantikan dan sepertinya Tuhan diam, belum menjawab doamu. Belum ada sesuatu perubahan yang nyata dari situasimu, pergumulanmu, masalahmu. Tetap jadikan relasi dengan Tuhan yang terpenting. Katakan amin. Karena kalau engkau menempatkan relasi dengan Tuhan yang terpenting, fokusnya, utamanya. Amin. Itu akan membuat internalmu dalam dirimu kuat. Bahwa engkau dikasihi Tuhan, pasti ada waktu Tuhan, pasti ada rencana Tuhan, pasti ada cara Tuhan untuk menolongmu, dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, dan engkau tetap melekat sama Tuhan, tetap mempercayai Tuhan, katakan amin. Dan itu menjadikanmu kuat di dalam.
Ketika engkau kuat di dalam, apapun situasi, apapun eksternal, apapun keadaan, apapun pergumulanmu, masalah mungkin bisa silih berganti, tetapi engkau tetap kuat menghadapinya. Katakan amin. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Kita baca dulu ayat yang kelima. Ayat yang kelima di sana dikatakan, ayat yang keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak. Karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ayat 6 kita baca, katakan sama saya, tetapi. Amin. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, miliki sikap, keputusan yang kontras dengan keadaanmu. Bukan mengikuti keadaanmu, bukan dikuasai oleh hatimu, bukan dikuasai oleh pikiranmu, bukan dikuasai oleh situasimu, tetapi dituntun oleh imanmu. Katakan amin. Walaupun keadaannya berat, walaupun keadaannya mustahil, bahkan di tengah keadaan itu Daud sepertinya merasakan Tuhan berdiam. Belum mendapat jawaban Tuhan, belum ada satu tindakan Tuhan yang nyata untuk menolongnya. Tetapi Daud mengambil keputusan yang kontras, tetapi aku, amin, percaya kepada kasih setiamu. Tetapi biarlah hatiku bersorak-sorai karena keselamatan yang daripadamu. Biarlah aku bernyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi keadaan dengan sikap Daud itu kontras. Amin. Makanya pakai kata tetapi. Keadaannya berat, keadaannya mustahil, keadaannya nggak mungkin. Tetapi karena Daud menempatkan relasi dengan Tuhan yang terutama, dia mengambil keputusan iman untuk tetap percaya. Untuk tetap memuji Tuhan. Untuk tetap menyembah Tuhan. Katakan amin. Yang pertama, relasi dengan Tuhan yang terpenting. Tetap percaya, tetap menyembah. Jangan menyerah. Bahkan di tengah keadaanmu yang berat, bahkan di tengah engkau merasa seperti Tuhan sedang diam. Tetap percaya, tetap menyembah. Pasti ada waktu Tuhan dinyatakan. Saya mau tanya sederhana, ketika Daud menuliskan ini, berapa lama lagi oh Tuhan? Bagaimana perjalanan kisah Daud? Apakah Daud mati di tangan musuhnya? Tidak. Tuhan menolong, katakan amin. Tapi dalam keadaan-keadaan yang genting, dalam keadaan-keadaan yang membingungkan seperti ini. Yang pertama, imanmu mengalahkan situasi dan perasaan. Katakan amin. Walaupun Daud merasa Tuhan mendiamkan, tapi Daud tetap percaya kasih setia Tuhan. Walaupun Daud berseru, berapa lama lagi Tuhan engkau melupakan aku? Tetapi Daud tetap percaya kasih setia Tuhan. Walaupun Daud sedang tidak merasakan kasihnya Tuhan, tetapi dia tetap percaya kasih setia Tuhan. Percayanya, imannya mengalahkan situasi, mengalahkan perasaannya. Katakan amin. Jadi jangan ngikutin perasaan kita. Karena perasaan kita bisa menipu kita. Tapi ambil keputusan iman, sekalipun aku sedang tidak merasakan, sekalipun aku tidak melihat, sekalipun Tuhan belum menjawab aku, sekalipun, tetapi aku tetap, katakan amin. Katakan sama saya, sekalipun, tetapi aku tetap. Amin. Jadi bukan disetir oleh keadaanmu, bukan disetir oleh masalahmu, tetapi ambil keputusan yang kontras dengan keadaan dan masalahmu. Aku tetap percaya. Aku mau bernyanyi buat Tuhan. Aku mau tetap memuji Tuhan. Aku mau tetap menyembah Tuhan. Aku mau tetap memandang pada keselamatan yang dari Tuhan. Aku mau tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Katakan amin. Makanya itu dia disebut kasih setia.
bahwa Tuhan mengasihimu setia. Bahkan kalau dalam bahasa Ibraninya, hesed, artinya kasih setia abadi Tuhan. Ini udah triple kata yang saling menguatkan. Tuhan mengasihi itu sempurna, betul? Dan dia mengasihi kita dengan setia. Enggak bergantung situasimu, enggak bergantung pribadimu, enggak bergantung kepada kelakuanmu, enggak bergantung kepada masalahmu, tetapi dia sudah mengasihi kita karena kasihnya sempurna. Dan abadi, amin. Jadi di tengah pergumulanmu, walaupun sepertinya terlalu lama engkau sedang menantikan dan engkau merasa seperti Tuhan diam, tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap ada padamu. Katakan amin. Iman yang mengalahkan situasi atau perasaan. Amin. Ayat 6 kita baca kembali. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Di sana kalau dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan adalah, biarlah hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Biarlah aku bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi ketika Daud menyerukan ini, tetapi aku, menunjukkan bahwa apa? Keadaannya belum berubah. Betul? Makanya pakai kata tetapi, bukan maka. Kalau pakai kata maka aku, artinya keadaannya sudah berubah. Dan keadaan yang berubah itu membuat Daud, maka aku akan memuji Tuhan. Saudara nangkep di sini? Tetapi ketika Daud pakai kata tetapi, keadaannya masih berlawanan, keadaannya masih berbeda, keadaannya masih kontras. Sekalipun keadaannya belum ngalami jawaban Tuhan, sekalipun keadaannya belum berubah, tetapi pujian Daud mengajak hatinya sendiri untuk bersorak memuji Tuhan. Daud mengajak hatinya sendiri untuk bersuka cita, bukan didasarkan pada perubahan situasi, tetapi karena komitmen. Katakan amin. Jadi kita memuji Tuhan, bukan karena situasi. Kalau lagi pergumulan gimana bisa memuji Tuhan, Pak? Bu, kalau lagi, mungkin ada orang katakan, kalau lagi hati berat gimana bisa memuji Tuhan? No, saudara dan saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan karena nunggu perubahan situasi, tapi karena komitmen mengasihi Tuhan. Amin. Fokusnya adalah kepada keselamatan yang dari Allah. Di sana dikatakan bahwa hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Kata penyelamatan di sana dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata biswateka yang mengandung kata Yesua, keselamatan. Artinya apa? Kalau kita tarik ke sekarang, Allah telah menyatakan dirinya Yesus Tuhan kita. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, pandanglah, mengucap syukurlah buat keselamatan yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Katakan amin. Keselamatan yang Tuhan Yesus karuniakan untuk kita hidup kekal di sorga. Oleh nyawanya, itu jauh lebih bernilai dari apapun keadaan, pergumulan, situasi kita. Katakan amin. Karena Tuhan meluputkan kita dari kebinasaan yang kekal. Tuhan meluputkan kita dari hukuman dosa. Tuhan membawa kita keluar dari api yang kekal kepada sorga yang kekal. Kalau engkau memandang itu menjadi modal kita senantiasa untuk mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat karya salibmu Tuhan. Terima kasih engkau sudah menyelesaikan bagiku di atas kayu salib. Engkau gak akan goyah. Sekalipun engkau merasa menghadapi pergumulanmu, engkau udah gak kuat dan Tuhan sepertinya belum bertindak, bukan berarti Tuhan meninggalkanmu, sama sekali tidak berarti Tuhan membiarkanmu. Amin. Pandang keselamatan dari Tuhan dan percaya pasti Tuhan menolong saudara dan saya. Engkau dipelihara dalam kekuatan Allah untuk sampai hari Tuhan Yesus datang untuk kita dikaruniakan bersama Tuhan Yesus di sorga. Kegenapan hari itu pasti ada.
Dan hari-hari kita di bumi pasti ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Pasti ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadilah kuat. Amin. Jangan menyerah. Imanmu bukan bergantung kepada situasi. Karena iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan karena bergantung pada apa yang kita lihat. Dan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kita harapkan, sumber pengharapan kita adalah Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan yang terakhir, Saudara pemain musik, pemimpin pujian, aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Ketika Daud menuliskan ini, Ia telah berbuat baik kepadaku, keadaannya belum berubah. Itu sebabnya Daud katakan, tetapi sekalipun keadaanku belum berubah, sekalipun aku masih dalam pergumulan, sekalipun musuh-musuh masih mengejek, mengancam, mengejar aku, tetapi aku mau bernyanyi untuk Tuhan, sebab Ia telah berbuat baik kepadaku. Kata telah berbuat baik ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah Daud percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Itu sebabnya dia katakan di depan, Ia telah berbuat baik kepadaku. Yang kedua adalah menunjuk pada masa lalu. Pengalaman, kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang lalu memberi dia kekuatan di masa yang sekarang. Amin. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pergumulan yang kau hadapi hari ini, jangan menolkan atau menyibukkan pikiranmu sehingga kita lupa akan kebaikan Tuhan. Tapi tetap memuji Tuhan, tetap mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kebaikan Tuhan itu bukan musiman. Kebaikan Tuhan itu kekal untuk selamanya. Karena Dia telah buktikan kasih-Nya buat saudara dan saya di atas kayu salib, Yesus Tuhan kita, sampai selama-lamanya. Jadi ambil keputusan yang kontras dengan keadaanmu. Keadaanmu, pergumulanmu akan menarik hatimu untuk bersedih, akan menarik hatimu untuk kecewa, akan menarik hatimu untuk tawar hati, akan menarik hatimu untuk menyerah, akan menarik hatimu untuk ngedumel, akan menarik hatimu untuk sensitif, akan menarik hatimu untuk enggak ada damai. Tetapi ambil keputusan, aku mau memuji Tuhan. Amin. Karena Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Ingat kebaikan Tuhan di waktu yang lalu. Dan Tuhan yang setia, yang akan menyatakan kebaikannya sekarang dan di depan. Apapun keadaanmu, miliki iman percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongmu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan, poinnya ada 4. Yang pertama adalah ketika kita merasa Tuhan sepertinya sedang diam. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan, ada metode Tuhan yang kita gak akan pernah bisa mengerti. Relasi dengan Tuhan yang terpenting. Tetap percaya, tetap menyembah. Iman mengalahkan situasi atau perasaan. Perhatikan ketiga hal ini. Kasih setia, keselamatan, dan kebaikan Tuhan yang melimpah. Jadi ingat ini, ketika keadaanmu, pergumulanmu berusaha menarikmu untuk tawar hati, kecewa, menyerah, ingat ketiga hal ini. Kasih setia Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang melimpah. Katakan sama saya, kasih setia Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang melimpah. Dan yang keempat, hati yang tetap memuji Tuhan. Amin. Saya tutup dengan kesaksian teman saya. Belum lama saya anniversary pernikahan. Dan bukan kebetulan. Di hari anniversary pernikahan, saya lagi sedang pergi ke tempat lain, istri saya
pergi ke satu tempat ketemu temannya dan ternyata ketemu yang jadi best man saya. Best man kami. Bukan kebetulan. Mungkin bisa bertahun-tahun kami gak ketemu, tapi hari itu ketemu dan menjadi berkat kado dari Tuhan buat anniversary kami adalah kesaksiannya dia. Semalam saya telepon, saya minta izinnya kalau bisa sharing kesaksian kamu. Jadi ada waktu dia bergumul dengan kebutuhan bahwa anaknya sedang butuh biaya untuk pendidikan. Dan apa yang dia punya itu terbatas, gak cukup. Lalu awalnya dia sempat bilang begini, Tuhan kok hidup saya begini ya. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk percaya, Tuhan saya percaya Engkau yang memegang hidup keluarga kami. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, dia di miss call oleh nomor yang gak dikenal. Dia gak mau angkat. Biasanya kan kalau di miss call berapa kali gitu kayak diuber-uber kan gak diangkat. Tapi akhirnya satu kali dia angkat, ternyata Tuhan menyatakan berkatnya dengan cara yang gak pernah bisa diduga. Jadi sebelum dia menikah 18-17 tahun yang lalu, dia tuh pernah beli, saya cerita gini bukan mengendorse satu metode investasi, enggak, sama sekali enggak. Saya hanya menceritakan apa yang dia alami. Dia pernah beli saham suatu perusahaan, sekitar belasan juta. Lalu setelah dia menikah, dia berkomitmen sama istrinya bahwa dia enggak main saham lagi. Dia enggak di bidang saham lagi, enggak ngurusin saham lagi. Dan dia udah lupa tuh, udah belasan tahun yang lalu. Tetapi ternyata dia ditelepon bahwa, kamu nih punya saham waktu itu, belasan tahun yang lalu. Dan perusahaan ini mau buyback kembali. Karena perusahaannya mau, dia cerita sama saya gak ngerti teknisnya. Perusahaan itu mau go private karena di take over sama perusahaan lain sehingga sahamnya itu mau di buyback. Dan ketika mau di buyback, itu harganya puluhan kali lipat, saudara. Jadi dia hanya bengong, dia hanya kaget, dia hanya bingung, bahkan dia udah lupa, sampai istrinya bilang, kok kamu punya investasi itu kok kamu gak tahu sih, gak sadar sih? Iya udah lupa katanya. Ternyata pernah masuk di emailnya, di notis, tapi dia gak pernah buka emailnya, sampai dia kejar-kejar lewat telepon, saudara. Dan akhirnya dia dibayar. Dan apa yang dia butuhkan buat pendidikan anaknya, Tuhan sediakan. Amin. Dia hanya bisa terbengong-bengong, dia cerita sama saya, gak nyangka gitu, kok bisa. Dia hanya terheran-heran bahwa cara Tuhan menolong itu luar biasa. Apa yang dia butuhkan 17 tahun kemudian, Tuhan udah siapin 17 tahun sebelumnya. Amin. Jadi percaya, bahwa tangan Tuhan yang kuat selalu ada menolong saudara dan saya dengan setia. Mari kita bangkit berdiri. Darimu memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau
saudara yang hari ini sedang mengalami masalah pergumulan dan sepertinya Tuhan sedang diam. Engkau gak ngerti, engkau sudah berseru, berdoa sekian lama. Tapi belum juga jawaban yang kau terima. Bahkan sudah hampir-hampir menyerah. Dengar baik, pagi ini bukan kebetulan. Firman Tuhan Yesus sampai, karena Tuhan mengasihimu. Tuhan berkenan kepadamu. Tuhan memberimu kekuatan di tengah pergumulanmu. Untuk menantikan dan percaya ada cara dan waktu Tuhan menolongmu. Tuhan Yesus tetap mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Kebenarannya, janjinya pagi hari ini sampai. Bukti nyata bahwa dia tidak pernah meninggalkanmu. Yesus tidak pernah membiarkanmu. Di atas kayu salib dia sudah memutuskan untuk mengasihimu. Sekarang dan kekal selamanya. Ku percaya Engkau. Ambil keputusan hatimu untuk memuji Tuhan. Kebaikanku walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Namun kuasamu sempurna. Tuhan pasti menolongmu. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanmu di waktumu yang terbaik. Turut kehendakmu, turut kehendakmu. Ku percaya. Kami mau tetap percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanmu di waktumu yang terbaik. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus. Di waktu yang terbaik Tuhan. Haleluya. Di waktumu yang terbaik. Turut Yang setuju kasih lu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita satu dalam doa, saudara. Kami mengucap syukur pagi yang baik ini. Setiap kami menerima kekuatan yang baru karena firman Tuhan telah ditabur di tempat ini. Tuhan boleh bertumbuh, berakar bagi setiap jemaat Tuhan. Kami sungguh percaya firman Tuhan ini akan menguatkan, akan buka jalan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami mengerti Roh Kudus, buat kami mengerti ya Bapa. Biar kehidupan kami semakin hari semakin sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini juga kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya biar apapun pekerjaan tangan kami, usaha kami yang kami lakukan bersama dengan keluarga dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, sempurna. Ada Allah yang setia memberkati setiap kami. Kami belajar memberi dengan kerelaan hati di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sampai kita beri persembahan yang terbaik, kita akan pujian saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the
reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama pada pagi hari kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari. Mari bangkit berdiri saudara. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Terima kasih. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Oh Yesusku, Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus menyembuhkan tubuh darahmu. Yesus menyucikanmu, menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa, buat pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, dan karya Roh Kudus yang membawa kita dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung, menderita di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul semua dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, dan kesengsaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut, ujung kaki, kami sembuh, sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak sakit kanker,
tidak tumor, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada stroke. Dari ujung rambut, ujung kaki, kami sembuh, tidak vertigo. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwa kami dikuatkan, dipulihkan, disegarkan oleh kelegaan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, kelepasan, keamanan yang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, disucikan, dibenarkan, disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, domba Tuhan Yesus. Kami bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dimerdekakan dari segala dosa, dari segala yang jahat, dari iblis setan dan perbuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kebenaran, dalam kekudusan, keluarga yang kudus, suami istri yang kudus, pernikahan yang kudus, rumah tangga yang kudus, saling setia, saling sabar, saling mengasihi, saling mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus Kristus, kami sudah disembuhkan dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna. Setiap organ-organ tubuh kami sehat sempurna. Setiap tulang kami sehat sempurna. Pembuluh darah kami sehat sempurna. Syaraf-syaraf kami sehat sempurna. Panca indera kami sehat sempurna. Hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna. Setiap sel-sel tubuh kami sehat sempurna. Imunitas tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu, kami berdoa mengucap syukur buat ulang tahun Gereja Tiberias 35 tahun. Nyata sungguh kasih setia Tuhan Yesus di 35 tahun ini dan terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau setia. Tangan Tuhan Yesus yang kuat menjaga, memberkati, melindungi Ibu Pendeta Daniati Pariaji, Bu Gembala Sidang kami bersama keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, Tuhan juga yang menuntun Pak Aristo, Pak Argo, Tuhan Yesus juga menjaga setiap hamba-hambamu Tuhan bersama keluarga, apa yang mereka perlukan Tuhan Yesus cukupkan. Kami juga berdoa buat Ibu Mansya, Pak Ajit, Abigail, dalam nama Tuhan Yesus, semua hasil medical check up mereka semuanya sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Ibu Ida, Tuhan Yesus beri kekuatan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa Ibu Margaret bebas dari stroke. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa Tuhan yang berkati juga Ibu Ferawati. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh dari kanker ovarium. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus Gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan kebutuhan kami tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang menolong kami senantiasa. Tuhan Yesus yang memberkati kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dan satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, diam di rumah Tuhan sepanjang masa di sorga kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur.
dan kasih setia-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu Tuhan, yang membawa kami dalam relasi yang satu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah kami, Yesus Kristus Tuhan kami, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini, di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa Tuhan Yesus, di mana diurapi, dioleskan, dicurahkan, diteteskan, kemurahan, kasih kuasa, berkat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Tuhan Yesus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Sama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan kita dua-dua katakan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan mengasihimu dengan kasih yang kekal. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan mengenyangkanmu bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau dijadikan Tuhan seperti mata air yang tidak pernah kering. Kasih yang sempurna, anugerah berkat damai sejahtera sukacita yang melimpah dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus memenuhimu. Kasih karunia Tuhan Yesus yang tidak habis-habisnya selalu ada padamu. Dan Roh Kudus selalu menjagamu, menolongmu, menuntunmu dalam nama Tuhan Yesus. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Sampai hari itu terjadi, sungguh di dalam nama Tuhan Yesus setiap hari juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona karena kebaikan kasih setia Tuhan Yesus mengejarmu sepanjang hari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara, selamat ulang tahun. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Tiberias.